Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ikhlas. Secara bahasa ikhlas itu adalah tulus, berbesar hati. Orang Jawa bilang legowo. Legowo. Lega, nggak ada ganjelan. Itu adalah ikhlas. Plong gitu. Orang yang ikhlas apapun dia lakukan tidak mengharapkan pamrih dari manusia. Emang gue pikirin nggak ada lu nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Jadi yang nama ikhlas ngomongnya gampang, prakteknya hese. Susah mah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahuddina hunapa. Al-Bayyinah ayat 5. Tidak aku perintahkan kalian untuk ibadah kecuali ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah. Tuh, memurnikan ketaatan hanya sama Allah. Makanya apapun yang kita kerjakan termasuk ini niatnya karena Allah. Kata Bedu, kata Ipah, susah banget dah yang nyari ikhlas. Emang susah. Tapi harus ada. Diibaratkan yang namanya ikhlas itu kayak gula sama kopi. Sekarang Mamah ambil gula sesendok makan. Taruh cangkir. Ambil kopi. 1 sendok kopi. Kemudian diseduh sama air panas. Jadi kopi naon. Kopi panas. Kopi manis. Kopi manis. Karena gulanya banyak. Sekarang Mamah ambil teh. Kemudian gula sesendok. Diseduh sama cetati pakai air panas. Ya. Jadi apa? Teh manis. Mau kemana teh manis? Gulanya disebut nggak? Oh iya mah. Enggak. Harusnya teh gula. Harusnya teh gula, kopi gula. Tapi nggak disebut. Padahal terasa. Betul apa betul? Betul. Sekarang Mamah bikin kopi. Kopinya sesendok kopi, sesendok teh. Gulanya seujung sendok. Diseduh pakai air secangkir. Berasa nggak manisnya? Enggak. Jadinya kopi pahit. Kopi pahit. Disalahin gula. Kurang. Sekarang Mama bikin teh. Masukin tuh seduh teh. Masukin gula seujung sendok. Berasa nggak manisnya gula? Enggak. Enggak mah. Namanya teh pahit. Padahal sudah ada gula. Berbeda sekarang. Saya ambil gelas. Terus kopi. Terus juga gula. Pas rasanya. Takarannya pas. Mantap ini kopi. Kok kopi? Kopi mantap. Kopi mantap. Gulanya diajak nggak? Nggak diajak. Enggak diajak mah. Nah, kalau diibaratkan ikhlas dengan gula. Giliran kopi dengan gula kopi manis, gulanya disebut nggak? Enggak. Teh dengan gula teh manis, gulanya disebut nggak? Enggak mah. Giliran kurang gula kopi pahit, kurang gula, disalahin nggak? Gulanya disalahin. Teh dipakai gulanya dikit, teh pahit disalahin gula, kurang gula. Kurang gula nih. Giliran pas kopi dengan gula mantap. Mantap nih kopinya. Gulanya disebut nggak? Enggak. Gambaran. Oh. Ikhlas itu ibaratnya gula. Nggak pernah dipuji. Kalau kurang salah, teh pahit, kopi pahit. Tapi yang harus kita tahu yang namanya gula sangat dibutuhkan. Dan kita semua tahu apa fungsi dan kegunaan gula. Betul apa betul? Betul. Ini gambaran ikhlas. Iya benar. Walaupun nggak kelihatan. Orang makan apa aja pas sakit. Jarang disebut-sebut. Jarang disebut-sebut. Gula disebut. Tapi kita tahu bagaimana makna ikhlas. Iya, betul. Makanya semua yang kita kerjakan dalam Al-Bayyinah ayat 5, ikhlas hanya memurnikan ketaatan kepada Allah. Iya. Orang yang ikhlas, kalau dia berbuat, berkata, bersikap, berperilaku, mengharapkan ridho Allah. Orang lain ngomong apa emang gue pikirin. Orang yang sedekah, pengen dipuji oleh orang. Dia ada kamera. Fakir miskin ngumpul. Anak yatim ngumpul nih. Wah hebat, bangga. Coba tidak sedikit. Mau lebaran dipamerkan. Di lemari ini duit sekian banyak. Buat sedekah fakir miskin. Dikasih kupon. Diundang ke suatu lapangan. Isinya 20.000, keinjek banyak yang pada mati. Lihat di TV. Iya apa iya dikasih tahun kemarin. Benar. Artinya nggak ikhlas. Pamer. Coba sekarang nggak diumumkan. Antar ke rumahnya. Itu yang ikhlas. Itu lebih bagus. Jadi maaf.
Di kita mah banyak orang melakukan perbuatan kurang ikhlas, pamrih. Padahal yang namanya ikhlas yang tahu hanya kita orang bersangkutan dan Allah. Ada yang ketiga, siapa? Malaikat. Mayal min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kalian lakukan dicatat oleh raqib, oleh atid. Jadi yang tahu kalau ikhlas itu hanya kita dengan Allah, dengan malaikat. Orang lain nggak tahu. Sekarang bedanya. Orang yang ikhlas tidak pernah memikirkan orang lain suka atau tidak suka. Yang penting Allah. Orang yang ikhlas dalam dia berbuat tidak ingin dinilai oleh orang lain. Kebalikannya ria. Ria itu membatalkan sedekah kita. Coba kalian lihat di dalam surat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hei orang yang beriman, jangan batalkan. Tuh, batal. Pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang menerima. Seperti orang yang memberi sedekah tapi pamer, pengen dipuji orang. Sekarang banyak. Bahkan ada orang memberikan sesuatu pengen imbalan. Kampanye. Ngasih baju. Ngasih baju. Ngasih kaos. Ngasih kudungan. Kalender. Ngasih sembako. Pencitraan. Ikhlas nggak? Enggak. Begitu nggak kepilih, diambil lagi karpet musola. Ya kan? Betul. Ada nggak yang begitu? Ada, Mah. Banyak. Artinya mereka bukan ikhlas. Tapi ada pamrih. Sesuatu yang ada pamrihnya tidak ada nilai di hadapan Allah. Berbeda dengan yang tanpa pamrih. Sekarang kalian lihat di dalam surat Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik malam maupun siang, tersembunyi maupun jelas kelihatan, mereka jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama dengan mereka. Kalau orang yang ikhlas dimanapun kita berada, Allah melindungi kita. Makanya semua yang kita kerjakan harus ikhlas karena Allah. Bukan pengen dipuji orang, bukan pengen pamer sama orang, bukan pengen balasan daripada orang lain. Ibaratnya gula. Betul. Itu Ya. ikhlas. Jadi memberikan rasa, Tapi nggak pernah dipuji. nggak pernah Nggak pernah dipuji. dipuji. Kopi gula, nggak kan? Kopi manis. Kopi manis. Teh gula, teh manis. Iya. Kalau kurang gula sih, teh pahit. Gula yang disalahin. Kopi pahit, kurang gula sih. Tapi kalau pas, wah, kopinya mantap. Gulanya diajak nggak? Nggak diajak, Bang. Sekali Kelas. diajak buat penyakit, Bang. Wah, sakit gula ini. Nah, itu dia. Makanya itu nyeleneh. Betul-betul. Padahal kita jadilah gula. Yang bermanfaat, bermana, tidak perlu disebut-sebut. Yang penting kegunaan kita untuk sesuatu yang mereka makan dalam kehidupan. Itulah gula. Sama dengan ikhlas. Oke, setelah ini kita akan kembali. Jadi tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah. Dede. Nah, Ma, berbicara tentang ikhlas berbesar hati, ini ada seorang ibu nih, Mah. Dia Ya. itu keguguran. Keguguran gitu ya. Terus kan sakit hati gitu ya, Mah, ya, kayak stres gitu. Tapi itu dia stresnya lama banget, Mah, sampai 3 bulan dia nggak keluar rumah, nggak nyapa-nyapa tetangga segala macam. Jadi kayak dia cuma merenung aja dalam kamar. Itu Artinya ibu tadi manusia yang tidak beriman. Musibah itu wajib dihadapi dengan iman. Coba Ipah lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian termasuk keguguran. Semua diizinkan oleh Allah. Kalau Allah nggak izin nggak bakal keguguran. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hadapi dengan iman. Kalau menghadapi dengan iman, hati kalian mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat semua yang kalian kerjakan. Rukun iman ada berapa? 6. Yang nomor 6 apa? Percaya qada dan qadar. Percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Yang namanya qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan takurbil Allah. Namanya takdir mubrom. Takdir ikhtiari yang bisa diikhtiarkan.
Yang namanya qada, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak. Ini sudah mutlak atas izin Allah. Yang jangan lupa, ibu tadi keguguran sebelum dia lahir ke alam dunia. Sudah ada musibah dia. Coba lihat Al-Hadi 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa kalian termasuk keguguran. Sudah dicatat dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Hadis Nabi mengatakan ketika kita lahir di alam dunia 50.000 tahun sebelum kita lahir catatan musibah kita sudah ada. Makanya ibu tadi kurang iman. Oh, oke. Nah, kalau ada orang berbuat jahat sama kita ya Maya. Kemudian kita ada kesempatan untuk melakukan balasan gitu. Nah, berarti ini kan godaan buat kita nih, Ma. Ya. Nah, untuk kita bisa ikhlas menerima kejahatan dilakukan oleh orang itu kepada kita tuh. Oke. Orang jahat sama kita. Ada kesempatan membalasnya, lebih baik jangan dibalas. Kalau kita terkena musibah, siapa tahu itu dosa kita. Coba lihat dalam surat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Satu yang baik, yang nikmat asalnya dari Allah, yang buruk karena kesalahan kita. Coba lihat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Kenapa orang jahat sama kita? Ngaca. Pernahkah kita ngomong jahat? Orang tersinggung. Pernah mengambil hak orang. Itu diizinkan oleh Allah. Dia menghina kita, mengejek kita, balasan bahwa kita pernah menyakiti orang. Makanya wayapu ani katsir, mohon ampun dengan ampunan yang banyak, bukan dibalas lagi. Jadi kalau ada orang membuli kita ikhlaskan saja. Biarkan saja. Artinya dosa saya diambil, kebaikan dia buat kita. Makanya suatu ketika Rasulullah bilang, nanti di yaumil akhir banyak orang yang rugi. Siapa yang rugi? Orang yang bangkrut usahanya, bukan kata Nabi. Orang yang rugi yaitu yang datang menghadap kepada Allah dengan pahala yang banyak. Pahala haji, pahala umroh, pahala segala lah. Amal ibadah dia, sholat, puasa, pahalanya. Begitu dia dapat pahala banyak, datang sekelilingnya. Ya Allah, saya pernah diomongin sama dia. Ya Allah, saya pernah dijitak sama dia. Pernah disakiti sama dia. Pernah ditendang sama dia. Saya minta balasannya. Kata Allah, hei malaikat bayar. Misalnya orang tadi pahalanya saking banyaknya 97. Misalnya. Sakit hati 12 bayar. Sakit hati 15 bayar. Sakit hati 27 bayar. Sakit hati 18 bayar. Kata malaikat, ya Allah, pahalanya habis. Masih banyak orang sakit hati dengan dia. Maka kata Allah, ambil dosa orang tadi, teblogin sama orang yang suka nyakitin orang. Pantes. Bedu, diomongin sama si Anu. Yarin, dosa gue diambil, kebaikan kita buat kebaikan dia buat kita, begitu. Udah begitu, berarti itu salah satu ya, tips agar kita bisa ikhlas ya, Pak ya. Oke. Makanya jangan suka ngomongin orang, jangan suka nyakitin orang, gitu. Kalau gitu ngomongin diri sendiri aja biar diri kita dihabis. Makanya mending kita bercanda, nggak usah ngomongin orang, ngapain sih? Itu juga belum tentu pada benar. Benar, Mah. Iya. Jadi silakan. Bully saya, silakan. Pahala Anda buat saya, dosa saya buat Anda. Nah, seperti itu ya, Pak ya, kurang lebih ya, Pak. Jadi begini, hadis Nabi yang lain mengatakan, yang namanya ibadah kita, kebaikan kita, amal soleh kita, hablum minallah, hablum minnas, ibarat kayu bakar kering. Salat pakai kayu bakar kering dikumpulin, puasa kayu bakar kering, sedekah kayu bakar kering, nolongin orang kayu bakar kering. Sekarang kita nyakitin orang, ngerumpi ngomongin orang. Itu ibarat api yang meluap-luap. Pertanyaannya, masihkah tersisa kayu bakar kering dimakan api yang meluap-luap? Jadi abu, Mah. Makanya hati-hati. Jangan sampai ibadah kita hilang gara-gara ngebully orang. Aduh, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya, Pak ya. Ya udah, jamaah. Ya, nanti kita akan kembali lagi. Ya, setelah ini kita akan lanjutin lagi dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.
lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya Allah, Ipa jadi bersalah nih gara-gara makan 3. Jadi Yang brownies mah tadi Ipa ambil bagiannya kakak Nabawi. jadi Bedu udah berbesar hati mah, biarlah jatah-jatah kita diambil sama IP. Ya kita berbesar hati ya. Sebentar dulu. Mungkin tadinya Ipeh belum ngerti. Karena maaf dalam diri manusia ada sifat ketuhanan, pengasih penyayang, pemberi pemaaf. Ada sifat syaitoniah, curang, mengajak orang lain berbuat jahat, mencegah orang lain berbuat baik. Ada sifat hayawaniah, rakus, serakah. Artinya tadi yang ada dalam diri dia sifat hayawaniah, sifat binatang. Iya. Pernah ketemu monyet? Pernah, Kasih Mam. pisang. Masuk. Kasih lagi. Kasih lagi. Kalau perlu tetangganya nggak dibagi. Tadi yang dipakai rakus brownies sampai 3 sifat binatang. Sekarang setelah mendengarkan jadi ngerti. Semoga dirubah, jangan rakus. Baik, Ma. Hidup harus selalu berbagi dengan orang sekeliling. Itu ada hak mereka. Baik, Ma. Di rumah kacang masih ada? Kacang Nggak ada, lebaran. udah habis. Oh bener berarti mah, kacang udah habis di rumahnya. Karena beli kacangnya setengah kilo. Oh iya, nggak banyak. Coba beli berdua, 10 Ma. kilo sekarung gitu. Berdua mah, Awet. padahal cuma 2 ya mah ya. Cepat habis. Gak ada tamu kali jangan-jangan. Emang kan Dengerin, kalau kacang setengah kilo stoples gitu, lebaran udah lewat lama, ya habis. habis. Dasar Di koret. rumah masih ada aku. Aku sarapan kan, makan siang, makan malam, makan itu. Iya, cepat habis. Cepat habis. Wah, Makannya cuma kacang doang. Tapi walaupun makan kacang doang, tapi Ipe bisa berbesar hati ya. Iya. Ikhlas, bisa makan kacang. Emang yang punya Memang kacang, rezekinya itu. makan apa lagi? Iya. Coba. Jadi mah mungkin setelah ini kita berdoa biar kita juga nanti latihan berdoa sama Ipe dan juga jamaah berlatih terus untuk bisa menjadi ikhlas ya. Benar kata Mama ya, ikhlas itu mudah diucapkan tapi sulit untuk Iya, dilaksanakan. ibaratnya kayak gula. Kayak gula. Kita memohon kepada Allah agar kita bisa melaksanakan hidup dengan cara yang ikhlas. Dengan hati yang ikhlas maksudnya, Ya. dengan berbesar hati. Silakan, Ma. Baik pemirsa, kita sama-sama mengangkat pinggan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, walakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang ikhlas. Yang hanya mengharapkan ridho darimu. Baik ucapan kami, perbuatan kami, sikap dan perilaku kami. Kami hanya mempersembahkan kepadamu ya Allah. Kami tahu engkau berfirman. Wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahuddina hunafa. Memurnikan ketaatan hanya kepadamu ya Allah. Tanamkan dalam hati kami tentang keikhlasan. Tanamkan dada kami tentang kebesaran hati, ketulusan. Tanamkan dalam diri kami nilai yang diberikan hanya darimu, bukan dari manusia. Tanamkan dalam diri kami bahwa kami benar-benar darimu dan akan kembali kepadamu. Hidup kami atas izin darimu, di bumimu, rezeki juga darimu, kesehatan darimu. Semua yang ada dalam kehidupan kami adalah milikmu ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, tunjukkan kepada kami jalanmu yang benar. Bimbing kami jalanmu yang lurus. Tunjukkan kekuatanmu ya Allah. Bahwa kami sangat lemah, tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa. Engkaulah yang kuat ya Allah. Berikan keikhlasan dengan apa yang engkau perintahkan sesuai dengan kehendakmu ya Allah. Agar kami ikhlas menjalaninya. Agar kami tidak berpikir tentang pujian orang. Apapun yang orang katakan jauh dari kami. Yang penting keriduan darimu ya Allah. Raditu billahi rabba. Bil islami dina. Wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan itulah yang mendapat nilai darimu di yaumil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wabil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pada pagi hari ini membuat kita menjadi manusia-manusia atau hamba Allah yang lebih ikhlas lagi. Dan bisa berbesar hati terhadap yang telah menjadi ketetapan Allah kepada kita. Amin, amin, amin. Ma, terima kasih Maya atas tausiahnya ya Maya. Terima kasih ya Maya. Oke. Terima kasih Mas Terima Fado. kasih ya. Iya. Abawi. Sama-sama, Terima kasih. Kasih. Mas. Dengar musiknya itu membuat kita tuh jadi kayak terbawa gitu. Terenyuh. Iya, terenyuh ya, Be. Iya. Brownies masih ada tadi mana brownies? Udah habis aja. Habis sama Andre. Oh. Baik, sekali lagi jamaah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi dan tentunya hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.